Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-hadirun wal hadirat, mu'taqifun dan mu'taqifat, jemaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor, rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keberadaan kita di dunia ini dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita taufik serta hidayah untuk tetap berada dalam jalur-jalur kebaikan. Tidak lama lagi bulan Ramadan pada tahun ini akan datang. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan adalah salah satu dari pilar keislaman kita, salah satu dari tiang besar daripada keislaman kita, di mana di atas pilar-pilar itu bangunan agama Islam ini berada. Arkan itu artinya janibus syai' al-aqwa, sisi dari sesuatu yang paling kuat itu adalah rukun. Dan di atas 5 tiang inilah bunyal Islam, agama Islam itu terbangun. Begitu pula kewajiban yang lain seperti sholat dan zakat serta haji. Di dalam Al-Quranul Karim banyak di antara kewajiban-kewajiban syariat itu disampaikan secara umum, belum terperinci, disampaikan secara prinsip-prinsipnya, belum atau banyak yang berkaitan dengan hal teknisnya, kaifiatnya, itu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang prinsip misalnya tentang perintahnya, perintah untuk melakukan ibadah tersebut, hikmahnya, tujuannya, sehingga satu ibadah, katakanlah puasa atau zakat atau haji, dijelaskan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya lengkap 2 sisinya. Sisi pertama adalah sisi, katakanlah sisi konsepnya, prinsipnya, mengapa diwajibkan, untuk apa diwajibkan, apa hikmah-hikmahnya, tujuan-tujuannya, manfaat-manfaat mengapa disyariatkan. Itu semua dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga ketika umat Islam melaksanakan satu kewajiban, umat Islam itu melaksanakannya dengan keyakinan, karena sudah tahu manfaatnya, sudah tahu tujuannya, sudah tahu hikmahnya. Yang kedua, dilakukan dengan penuh pengharapan, harapan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hakikat daripada syariat yang kita laksanakan itu kita dapatkan. Hakikatus siyam, hakikatus shalah, apa hakikat daripada puasa, buah daripada puasa, buah daripada sholat. Yang kedua, Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang kaifiatnya, tata cara pelaksanaannya, ya. Seperti puasa ini, dalam Al-Quran disebutkan wajibnya berpuasa, kemudian kalau melihat hilal, kemudian hadislah yang menjelaskan apakah semua orang harus melihat hilal baru wajib berpuasa, ataukah cukup satu orang untuk satu kawasan? Apa syarat-syarat orang yang
diterima persaksiannya ketika melihat hilal misalnya. Apa rukun-rukun puasa, niatnya bagaimana, kapankah berniat, haruskah sebelum subuh ya? Kapan mulai, bagaimana dengan sahurnya, berbukanya, doa-doanya, semua yang berkaitan dengan cara melaksanakan atau kaifiat itu dijelaskan lebih banyak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini pembelajaran buat kita. Ketika seseorang memberikan tugas, memberikan perintah, dua hal ini harus diperhatikan. Apa tujuan dari perintah itu, konsepnya seperti apa, hikmahnya bagaimana, baru kemudian bagaimana cara melaksanakannya. Kalau keduanya sudah kita pahami, manfaat tujuannya kita tahu, cara melaksanakannya kita tahu, maka kita sudah benar-benar punya peta yang jelas, rute yang jelas ketika melaksanakan agama ini. Oleh karenanya, untuk dua hal ini disusunlah oleh para ulama ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Fikih itu tentang kaifiyat, bagaimana cara melaksanakan ibadah atau syariat itu, sisi dalam dari ibadah itu, sisi spiritualnya, agar benar-benar bisa mendapatkan buahnya, banyak dibicarakan di dalam tasawuf. Oleh karenanya, malam ini kita akan sama-sama membaca ayat 183, ayat tentang puasa yang sangat populer. Setiap Ramadan kita akan dengar atau baca ayat ini, tapi tidak secara fikihnya ya, tetapi secara tafsir Al-Qur'annya. Kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dan beberapa ayat setelahnya membicarakan tentang puasa Ramadan. Inilah dalil pertama dari wajibnya puasa Ramadan, yaitu ayat Al-Quran kutiba alaikumus syiyam. Nanti di ayat setelahnya faman syahida minkumus syahra falyasumhu, itu juga menjadi dalilnya ya. Puasa ayat ini pertama Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil dengan harfun nida. Ya itu huruf untuk memanggil. Ya Ahmad, ya Abbas misalnya, ya Rasulullah. Maka ketika kita menggunakan huruf nida, itu kita sedang memanggil, sedang menyeru. Kebahagiaan pertama kita membaca ayat ini bagi orang yang beriman adalah kita dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh orang yang kita muliakan saja, itu sebuah kebanggaan. Misalnya ada kiai atau tuan guru yang sangat kita hormati dan muliakan, kita tauladankan, tiba-tiba dia panggil kita, hati kita sudah merasa bahagia ya. Ingat nama kita, ingat tentang diri kita. Kesyukuran kita yang pertama sebagai orang yang beriman, dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kita disebut oleh Allah dengan orang yang beriman ya. Senang kita, bangga, kemuliaan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman kepadaku, kepada Allah. Ini kemuliaan untuk kita. Disebut kita dengan panggilan yang terpuji, disebut kita dengan panggilan yang menunjukkan derajat kita. Karena iman itu sangat tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Imanlah yang membedakan nasib manusia kelak di akhirat. Keimananlah. Maka ini mengajarkan kepada kita
memanggil orang itu dengan panggilan yang disenangi, panggilan yang memuliakan, bukan panggilan yang merendahkan dan menghinakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil kita dengan panggilan yang kita senangi. Kita bangga disebut orang yang beriman kepada Allah, ya. Coba kalau seorang guru memanggil muridnya, wahai murid-muridku yang taat, wahai murid-muridku yang percaya, ya. Itu ada rasa kebanggaan, kebahagiaan di hati seorang anak atau seorang murid. Begitu yang dimuliakan, memanggilnya dengan identitasnya yang sejati, yaitu keimanan. Iman itu susah sekali manusia menemukan padanan katanya, entah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing yang lain. Apa kata yang tepat untuk menggambarkan kata iman? Ya. Kepercayaan kita ini, iman ini, kalau kita bilang percaya, yakin misalnya, belum mewakili makna iman. Ya. Kutiba alaikumusiyam. Setelah kita dipanggil, diseru dengan panggilan yang memuliakan, Allah menyampaikan tugas untuk kita. Kutiba. Kutiba itu artinya dituliskan. Dalam bahasa Al-Quran, cara Allah menyampaikan perintah itu, menyampaikan kewajiban itu dengan beberapa cara. Yang pertama dengan fi'il amr, dengan menunjukkan perintah, ya. Wa'mur bil ma'ruf misalnya, wanha 'anil munkar misalnya. Itu perintah, kita langsung disuruh. Itu menunjukkan sesuatu itu wajib atau sunnat nantinya. Yang kedua, Allah sebut dia dengan wajabah, aujabah, diwajibkan atau Allah mewajibkan. Yang ketiga, parodo, Allah memardukannya, mewajibkannya, ya. Kutiba ada di atasnya. Sehingga kata ulama, sebuah kewajiban yang Allah perintahkan dengan menggunakan kata kutiba, dicatat, seolah-olah kewajiban itu sudah tercatat, tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi tawar-menawar. Itu biasanya adalah perkara yang berat. Kutiba itu selalu berisi perintah yang syaqqah. Dalam Al-Quran misalnya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kepadamu qisas, hukuman mati untuk pelaku pembunuhan yang disengaja sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena qisas atau hukuman mati itu berat. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Disebutkan kataba karena perkara membunuh dan merusak bumi itu adalah perkara yang berat. Maka saum atau puasa, Allah menggunakan kata dicatat kewajiban itu karena puasa itu adalah perkara yang syaqqah, perkara yang berat, menahan lapar dan segala hal-hal yang membatalkan puasa selama lebih dari katakanlah 10 jam, 9 jam. Itu bukan perkara yang ringan, ya. Siam itu maknanya al-imsak, menahan diri. Imsak itu menahan diri. Sehingga disebutkan waktu imsak telah tiba, artinya kita diberikan waktu sudah mulai untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dari namanya saja sudah terbayang, sudah tercium kebaikan daripada puasa, fungsi daripada puasa. Menahan diri itu dari namanya sudah tercium kebaikannya, sudah nampak maslahat dan manfaatnya. Menahan diri itu, orang yang pandai-pandai menahan dirinya, bahkan disebut oleh Rasulullah SAW
sebagai orang yang kuat. Dalam sebuah hadis, Nabi menafikan kekuatan itu dengan sebagai kekuatan fisik. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat beradu tinju itu, bergulat itu. Wa innamas syadid, tetapi orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu indal ghadab. Siapa yang orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Maka ukuran kekuatan itu, sekuat apa manusia menahan dirinya. Ya. Maka siam lebih ke arah latihan untuk menahan diri, karena ada yang sebelumnya boleh, kalau malam boleh dilakukan, kalau siang tidak boleh dilakukan. Sebagai sebuah syariat, puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam bukan di Mekah tetapi di Madinah. Setelah 1,5 tahun Nabi di Madinah, pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kewajiban puasa Ramadan untuk Rasulullah SAW beserta semua sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Jadi tidak di awal Islam langsung wajib puasa Ramadan, enggak. Tetapi setelah 1,5 tahun Nabi berada di Madinah, baru kemudian puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat itu diturunkan perlahan-lahan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ayat ini menunjukkan takkidul amri, penguatan perintah. Jadi orang dulu dari zaman Nabi Adam, nabi-nabi terdahulu itu diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau juga Nabi akhiruz zaman, Nabi terakhir yang Allah utus ke bumi, yaitu Rasul kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga diwajibkan. Itu namanya penguatan perintah. Jadi bukan hanya Anda yang kami wajibkan, umat-umat terdahulu juga kami wajibkan. Ya. Makna keduanya adalah tasliyah, penghiburan, sebagai sebuah tidak merasa kita sendiri yang diharuskan. Umat Islam tidak merasa kok umat kita saja, umat Islam saja diwajibkan puasa. Umat Nabi Isa tidak, umat Nabi Musa dan nabi-nabi terdahulu alaihimussalatu wassalam tidak diwajibkan. Ini juga penghiburan buat kita, bahwa bukan hanya kita yang merasakan beratnya puasa Ramadan. Nabi-nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga diwajibkan. Ya. Sehingga al-musibatu idza ammat khaffat, ya. Kesulitan itu kalau dirasakan bersama dia akan semakin ringan. Ya. Musibah itu kalau amat, kalau dirasakan oleh semua orang, itu terasa ringan dibanding satu orang saja yang merasakan kerugian, satu orang saja yang merasakan musibah, itu penderitaannya lebih berat. Ya. Wasyai'u syaqqu idza amma sahula tahammuluhu. Sesuatu yang sulit itu begitu dibebankan kepada semua orang, itu terasa ringan untuk menanggungnya, karena sama kita, tidak ada perbedaan. Coba bayangkan andai kata Ramadan ini sebagian wajib, sebagian tidak, ada rasa kecemburuan, rasa mungkin merasa kurang adil, atau rasa pilih kasih akan muncul. Tetapi sesuatu yang berat sekalipun, jika berlaku untuk semua tanpa sikap parsial sebagian-sebagian, tapi berlaku secara adil dan menyeluruh, sahula tahammuluhu, lebih mudah untuk ditanggung. La'allakum tattaqun. Ya, tujuannya akhir daripada ayat itu adalah la'allakum tattaqun, annas-sauma yurisut taqwa. Puasa itu melahirkan ketakwaan, karena puasa itu yukassiru syahwatal batni wal farji. Puasa itu mengontrol
dua godaan terbesar di tubuh kita, nafsu perut dan nafsu kemaluan, kehendak perut kita mencari harta, mencari makanan, dan kehendak daripada yang di bawah perut itu. Inilah yang dikontrol oleh puasa, sehingga tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh sama suami istri macam-macam. Kalau siang hari, sesuatu yang boleh di malam hari ditahan di siang hari. Syahwat perut dan syahwat kemaluan, jika ini sudah bisa dikontrol, maka sahula alaikum ittiqaullah bitarkil mat'um wal mangkuh, kana ittiqaullah bitarkis sa'il asya ashala wa akhaffa. Kalau sudah bisa bertakwa kepada Allah dengan tahan, kuat menahan godaan perut dan kemaluan, maka akan lebih mudah menahan godaan-godaan yang lain. Godaan yang kuat dari diri manusia, dari kita semua itu adalah syahwat batin wal farj. Puasa Allah atur agar kita sukses melawan godaan itu, dan barang siapa yang bisa sukses mengontrol godaan perutnya itu, maka mudah bagi dia, lebih mudah bagi dia menahan godaan-godaan yang lain. Waalaikumsalam. Bahwa Al-Baqarah 3 diwajibkan hanya kepada orang-orang yang beriman, yang tujuan ujiannya adalah agar tidak bertanggung pertanyaan sekali lagi supaya menjadi pertanyaan korelasi apakah tidak cukup hanya kepada orang yang beriman saja, seperti tidak secara jelas juga bisa ada tujuan akhir itu disampaikan. Artinya ini secara khusus di bulan ini agar kita bagaimana ini Pak. Ya. Jadi Ya. dan selanjutnya sebab dari perjalanan ini sebagaimana diwajibkan orang-orang Ya. melakukan dunia. Ya. Apakah cara-cara ibadah kepada orang-orang terdahulu dengan memanfaatkan Ya. Ya. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari kewajiban puasa, sedangkan kaifiat dan teknis-teknisnya, kapan mulai niat dan seterusnya, apa saja yang membatalkan dan seterusnya, itu dijelaskan dalam hadis. Ya. Ya. Kemudian ujung ayat itu adalah takwa, adalah bocoran dari Allah untuk kita, bahwa puasa ini adalah jalan, tujuannya sudah jelas, akan menghantarkan kita sampai mana jalan itu, bahwa jalan yang bernama saum itu akan menghantarkan pelakunya yang melaksanakannya dengan imanan wahtisaban kepada apa yang disebut ketakwaan. Tetapi itu tafsir pertama. Tafsir kedua dari la'allakum tattaqun itu adalah fayakunu ma'nal ayah faradtu alaikumus siyama litakunu bihi minal muttaqin alladhi asnaitu alaihim fi kitabi wa a'lamtum anna hadzal kitab hudal lahum. Mempertahankan ketakwaan. Puasa itu adalah untuk mempertahankan kebaikan yang sudah ada pada seseorang, menjaga ketakwaan yang sudah ada, karena Rasul itu sudah bertakwa, bahkan manusia yang paling bertakwa. Sehingga kalau kita mikir jamak-jamak, kalau sudah bertakwa sampai kepada tujuan, apa fungsi jalan? Tetapi fungsi jalan saum itu
tidak hanya mengantarkan seseorang kepada ketakwaan, juga menjaga ketakwaan yang sudah ada pada diri seseorang. Fungsi selanjutnya, makna selanjutnya adalah tatakun itu artinya takut. Makna takwa itu diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaquna ihmalaha wa tarkal muhafadhati 'alaiha, supaya kalian takut untuk meremehkannya. Diwajibkan kepada engkau puasa itu cinta Allah kepada kita karena manfaat yang besar daripada puasa itu sehingga diwajibkan. Nanti kalau tidak diwajibkan kita remehkan dia karena puasa tidak wajib, ya. Ihmal kita kecil-kecilkan perkaranya, kita lupakan untuk menjaganya. Maka ini keimanan buat kita. Apapun yang Allah wajibkan itu karena manfaatnya luar biasa. Apapun yang Allah wajibkan itu kebaikannya luar biasa. Untuk agar kita bisa tetap melaksanakan kebaikan, Allah mewajibkan kebaikan itu. Karena kalau tidak diwajibkan, bebas bagi kita untuk melakukan ataupun meninggalkan. Yang kedua, kama itu menunjukkan tasbih, kesamaan. Apa yang sama antara kita dan umat-umat sebelumnya? Yang sama bihadat tasbihi qaulan, yang sama ada dua penafsiran. Yang pertama, annahu aidun ila asli ijabis saum. Yang sama adalah sama-sama wajibnya, ya. Kaum terdahulu wajib, kemudian kita juga wajib, ya. Yang kedua, anna tasbiha ya'udu ila waqtis saumi wa ila qadrihi. Ada pula ulama yang memaknai, menafsirkan, memahami ayat itu, persamaan puasa kita dan umat terdahulu itu ya'udu ila waqtis saumi, waktunya, wa ila qadrihi, ukurannya, durasinya, ukurannya, takarannya, itu juga disamakan. Tetapi tafsir yang kedua ini banyak ulama yang mengatakan dia tafsir yang lemah, oleh karena sinyalnya tidak kuat dari redaksi ayat. Yang lebih kuat sinyalnya dari redaksi ayat adalah kutibanya, diwajibkan sebagaimana diwajibkan. Tetapi soal kaifiat, ukuran, waktu, sinyal-sinyal pada ayat itu untuk memperkuat penafsiran yang pertama ini oleh sebagian ulama dikatakan wahadha dhaif. Ini termasuk penafsiran yang masih membutuhkan dukungan-dukungan, masih membutuhkan alasan-alasan. Karena penafsiran itu tidak boleh pergi terlalu jauh dari ayatnya. Tidak boleh satu ayat itu, satu lafaz itu dipaksa untuk menanggung makna yang lebih dari kemampuan lafaznya. Tahmilu ma la yahtamil atau tahmilu ma la yuhtamal itu tidak boleh dalam kaidah penafsiran yang dipegang oleh ulama-ulama kita. Memaksakan sebuah ayat mengandung makna yang jauh dari zahir kata-kata ayat itu sama dengan memberikan beban kepada kata-kata lebih dari beban yang mampu ditanggung oleh kata atau kalimat tersebut. Wallahu a'la wa a'lam. Sehingga yang zahir sekali lagi yang sama adalah kewajibannya, kendati ada ulama, sebagian ulama yang menafsirkan yang sama juga ya'udu ila waqtis saumi wa ila qadrihi, yang sama juga waktu berpuasanya dan ukuran berpuasanya. Subuh sampai maghrib 1 bulan, seperti yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan rasa bahagia untuk kita untuk menyambut kedatangan Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna sa'iru a'malina aqwala wa af'ala innaka bil ijabati jadir. Allahumma ya karim akrimna. Aqulu qawli hadha wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.